positif, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah yang nanti akan dimasukkan surganya Allah. Itu kata ibad. Tapi kalau abid, Allah gunakan kata abid, jama abid, itu menunjukkan makna negatif. Orang yang dimurkai Allah, orang yang bermaksiat kepada Allah, yang kemudian dia akan masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, fasilitas doa akan dikabulkan itu, atau orang yang dekat kepada Allah itu, kalau kita sudah masuk dalam kategori iman, ya, orang yang bermakna positif, hamba yang bermakna positif. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita menggapai ibadah orang yang dekat kepada Allah itu? Kalau kita merujuk kepada kisah Nabi Adam alaihissalam, saat Nabi Adam berhasil menyebutkan perintah Allah, suruh menyebutkan nama-nama benda semuanya yang ada di dunia, dan Nabi Adam itu mampu menyebutkannya, maka Allah memberikan 2 reward kepada Nabi Adam alaihissalam. Yang pertama, reward yang pertama itu malaikat disuruh sujud dalam rangka menghormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Nanti akan kelihatan ada nama iblis yang tidak mau. Yang kedua, reward yang kedua itu terdapat di surat Al-Baqarah ayat 35. Wa qulna ya Adam, ya, dia berkata, kami berkata kepada uskun anta wa zawjukal jannah, tinggallah kamu di surga, ya, dan istrimu di surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Maka kemudian fasilitas yang ada di surga itu disuruh nikmati oleh Allah kepada Nabi Adam. Wis nikmati semua. Fasilitas yang di surga kamu pakai. Kamu nikmati semua. Wala taqraba hadhihi syajarah. Tapi janganlah kamu mendekati pohon ini. Saya ingin tarik di mana ini? Wala taqraba hadhihi. Jangan kau dekati pohon ini. Kata petunjuk ini, kata ini itu untuk menunjukkan bahwa Allah dengan Nabi Adam pada saat itu posisinya dekat. Karena apa? Karena Allah dekat. Karena ini jangan kau dekati loh pohon ini. Fasilitas suruh pakai semua, di mana saja suruh nikmati, tapi jangan mendekati pohon ini. Jadi begitu Nabi Adam digoda oleh setan, ya, oleh iblis, lalu memakan buah yang dilarang itu, perkataan Allah yang disampaikan berubah. Alam anhakumah antil kumasyadir. Bukan pakai hati sudah, pakai antil kumah. Ya. Bukankah sudah aku larang kamu mendekati pohon itu? Dia sudah pakai itu, sudah bukan pakai ini. Artinya pada saat itu Nabi Adam dengan Allah posisinya sudah jauh. Nah, dari sini dua pelajaran ini, dua ayat ini, apa yang bisa kita ambil? Kalau kita ingin menjadi seorang ibadah, orang yang dekat kepada Allah, maka kita laksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Poin yang kedua, jangan melanggar larangan-larangan Allah. Jangan melaksanakan larangan-larangan Allah. Saat kita melaksanakan larangan Allah, maka pada saat itu posisi kita akan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan menjadi ibad lagi, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah, saat orang itu dekat kepada Allah, janjinya Allah akan dikasih, doanya akan dikabulkan. Kalau menurut Rasulullah, doa orang muslim itu mesti akan mendapatkan 3 hal. Di orang yang ibad atau orang muslim yang dia berdoa kepada Allah, maka yang pertama kata Rasulullah, antu ajalalahu da'wat, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diminta dikabulkan. Ini yang pertama. Yang kedua, ditunda. Ayasrifa anhu ayyadzakiroha lahu bil akhirah, ditunda karena mungkin kalau diberikan di akhirat, di dunia itu justru malah akan tidak baik, maka ditunda itu diberikan di akhirat. Dan yang ketiga, ayyasrifa anhu minas su'i mislah, lalu dikasih oleh Allah yang dihindarkan dari kejelekan. Yang kejelekan itu nilainya sama dengan yang dia minta. Jadi orang yang berdoa kepada Allah,
orang yang ibadah, orang muslim yang berdoa kepada Allah, ternyata tidak ada sia-sianya. Semua akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat para sahabat mendengarkan seperti itu, lalu para sahabat mengatakan, "Idzan nafsi, kalau itu aku akan banyak berdoa ya Rasul." Apa jawab Rasulullah? Allahu Akbar. Allah lebih banyak yang dia miliki akan dikabulkan. Makanya kalau minta kepada Allah silakan berbanyak. Beda kalau kita minta kepada manusia. Kalau kita sering minta kepada manusia, malah justru tidak baik kalau kita kepada Allah. Kalau kepada Allah luar biasa, Allah akan berikan permintaan kepada Allah. Hadirin yang dirahmati, saya akan kasih contoh bagaimana Allah itu memberikan langsung doanya. Ya, begitu berdoa langsung diberikan. Itu kisah Nabi Musa alaihissalam. Ini bisa dibuka yaitu di surat Al-Qasas ayat 23. Saat Nabi Musa alaihissalam itu dengan tidak sengaja membunuh seorang Kipti, karena ada orang bertengkar Bani Israel dan orangnya Fir'aun, membela orang Bani Israelnya, dipukul ya orang Fir'aun itu langsung meninggal. Nah ini kemudian diketahui Musa kemudian akan dibunuh oleh pejabat-pejabat Fir'aun. Diingatkan oleh seorang laki-laki, Musa kamu akan dibunuh, kamu harus pergi dari Mesir. Maka larilah Musa ke negeri Madian. Sampai di negeri Madian, Musa melihat ada dua orang wanita yang lagi mengembalakan kambing. Di situ ada sumur yang para lelaki memberikan minum kepada kambing-kambingnya, tapi dua orang perempuan itu menahan kambingnya. Lalu tanya Nabi Musa itu, apa yang melakukan itu? Kenapa Anda ikut memberikan minum kepada kambingmu? Kata wanita tadi, aku akan memberikan minum kepada kambingku kalau sudah para laki-laki itu sudah selesai. Lalu oleh Musa diambil kambingnya, dikasih minum. Musa membantu itu. Nah, setelah membantu itu dikembalikan kambingnya, dua wanita ini pulang. Lalu Nabi Musa berdoa. Ini berdoanya ada di surat Al-Qasas ayat 24. Robbi inni lima anzalta inni ilayya min khairin faqir. Ini doanya. Ya, Robbi ini lima anzalta ilayya min khairin faqir. Pada saat itu Nabi Musa tidak punya saudara, Nabi Musa tidak punya makanan, hanya baju yang dia pakai, tidak punya teman. Setelah itu datanglah dua wanita tadi itu menyuruh datang ke rumah ayahnya yaitu Nabi Syuaib. Dan pada saat itu Nabi Musa kemudian diambil sebagai pekerja sekaligus diambil mantu. Di doanya langsung dikabulkan. Yang tadinya tidak punya apa-apa langsung disuruh kasih pekerjaan dan diambil mantu oleh seorang nabi. Ini contoh doa. Yang berikutnya yaitu Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu digambarkan doanya di surat Maryam ayat 2 sampai 6. Ayat 2 sampai 6. Dikatakan posisi Nabi Zakaria saat berdoa itu dia mengatakan Robbi ini wa hanal aku minni wasta'ala rasul syaitan. Dia mengatakan, wahai Allah, tulangku ini sudah lemah, rambutku itu sudah putih. Bahkan di selanjutnya, bukan nanti meruati aku dan istriku itu sudah mandul. Tidak mungkin aku punya anak, tapi aku tetap minta. Dia tetap minta berdoa kepada Allah agar dikaruniai anak. Secara logika, secara medis tidak masuk akal permintaannya. Wis tuwek, ya sudah rapuh tulangnya, sudah berubah, istrinya mandul, pengen anak karena tidak punya anak. Tidak mungkin, saudara. Tapi kemudian di surat berikutnya yaitu di surat Al-Anbiya ayat 8990 doa Nabi Zakaria itu dikabulkan oleh Allah. Nanti kita bisa ambil pelajaran di sini. Kata Allah, fastajabna lahu wa wahabna lahu ya. Aku kabulkan doanya Nabi Zakaria yang tidak mungkin punya anak dan aku beri dia seorang anak yang namanya Yahya. Menariknya disampaikan oleh Allah. Kenapa Allah kabulkan Nabi Zakaria? Ya tidak mungkin ya. Doa yang diminta tidak mungkin secara akal dia miliki. Yang pertama, innahum kanu yusariquna fil khair. Ini yang pertama. Karena Nabi Zakaria itu menjadi yang pertama melaksanakan kebaikan. Setiap ada kebaikan Nabi Zakaria pun jadi pertama kali
langsung dilaksanakan, tidak nunggu-nunggu. Ini tidak berlaku bagi orang-orang yang datang Jumatan keduluan khotibnya, khotib naik mimbar atau ada baru datang, ini nggak cocok, nggak bisa ini. Ini bukan yusari'una bil khair. Yusari'una bil khair itu datang ke masjid ini jangan sampai kalah dengan khotib yang naik mimbar. Sebelum itu harus datang. Ini tidak berlaku, apalagi sholat jamaah datangnya sering masbuk, nggak masuk dari. Karena yusari'una bil khair sering menjadi yang pertama. Makanya kalau kita punya dambaan, punya cita-cita, punya keinginan yang belum terkabulkan, maka introspeksi diri, sudahkah kita melaksanakan kebaikan-kebaikan menjadi yang pertama kali kita laksanakan? Tidak nunda-nunda. Ini yang yusari'una bil khair. Yang kedua, wa yad'unana raghaban wa rahaban. Dan saat berdoa Nabi Zakaria itu betul-betul berharap menyentuh di dalam hatinya, bukan hanya melafalkan doa. Ada orang biasa selesai sholat waktu berdoa pakai bahasa Arab, tapi tidak ngerti yang dibaca doanya itu tidak ngerti. Ini tidak bisa, tidak masuk ini ke dalam hatinya, ya. Karena doa itu permintaan kepada Allah harus muncul dari hati, bukan di mulut. Kalau jadi mulut tidak temu di hati, bukan permintaan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dua ini menjadi introspeksi diri kepada kita. Karena kalau ini kita lakukan, ada sebuah mukjizat yang luar biasa, sesuatu yang tidak mungkin, tetapi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi tidak menunda-nunda melaksanakan kebaikan. Saat berdoa betul-betul permintaan itu muncul dari hati yang paling dalam. Yang terakhir saya ingin sampaikan yaitu doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu biasa punya kebiasaan, saat selesai melaksanakan perintah Allah itu mesti berdoa. Termasuk di surat Al-Baqarah ayat 107 129, ya. Dia disuruh menaikkan, ya, memperbaiki fondasi Ka'bah. Setelah itu berdoa. Apa yang dilakukan berdoanya? Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum. Ya Tuhanku, utuslah seorang rasul dari kalangan mereka. Pada saat dia memperbaiki Ka'bah itu, apakah langsung dikabulkan? Tidak, ternyata dari keturunan Ismail Nabi kita Muhammad SAW, baru itu keturunan Nabi Ibrahim yang menjadi rasul di awal. Kapan? Kalau kita lihat di Google itu, saya coba cari antara masa Nabi Ibrahim dengan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, itu ada jeda waktu 2800 tahun. Doanya baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Nabi Ibrahim sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 3 contoh ini saya ingin gambarkan bahwa doa ada yang langsung dikabulkan saat minta, ada yang dikabulkan ditunda sampai tua. Nabi Zakaria itu dari muda baru tua yang dikabulkan punya anak. Dan yang ketiga, doanya Nabi Ibrahim ini baru dikabulkan setelah Nabi Ibrahim meninggal dalam jeda waktu yang lama, tapi tetap dikabulkan di dunia. Mari hadirin ya Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi tambah ilmu kita, sekaligus akan menuntun kita. Kalau doa-doa, harapan-harapan kita, permasalahan-permasalahan kita, hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Gunakan cara sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Zakaria, menjadilah melakukan kebaikan, jangan menunda-nunda, dan berdoalah kepada Allah melalui hati yang paling benar. Mudah-mudahan kita dapat melakukannya. Amin. Ya Rabbal alamin. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aku qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur